Halo semua, perkenalkan nama aku Ahmad Bayhaki, NIM aku 2502 056094. Hari ini aku bakal review film Inception yang bakal kita sambungin dengan filsafat klasik, yaitu The Allegory of the Cave dari Plato. Dan mungkin sebelum masuk ke review filmnya, aku bakal kasih dikit preview film dari Inception. Security. Subconscious security. You talking about dreams? Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. Like a work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called Inception. I'm ready. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something is actually strange. This was your responsibility! We're not prepared for this! The dream's collapsing. I have it under control. I'd hate to see out of control. Oke, film Inception ini adalah karya dari Christopher Nolan yang menceritakan bahwa pemeran utama mereka yaitu Dominic Cobb yang seorang pencuri punya keahlian untuk mampu masuk ke dalam mimpi seseorang, dan bukan hanya masuk ke mimpi seseorang, dia juga bisa mencuri ide-ide dalam mimpi seseorang lewat alam bawah sadar mereka. Dominic Cobb bersama timnya, mereka menjalankan misi berbahaya, bukan hanya mencuri ide, mereka juga menanamkan bibit-bibit ide baru pada target mereka, yang dinamain dengan misi Inception. Namun, semakin jauh mereka masuk ke dalam mimpi, mereka akan kabur penglihatannya tentang realitas dan ilusi. Oke, coba kita tarik film Inception tadi ke filsafat yang bakal kita bahas ini, yaitu Allegory of the Cave. Apa sih Allegory of the Cave itu? Allegory of the Cave adalah manusia yang sebagai tahanan dari kecil mereka, yang mereka ini menganggap bahwasannya bayangan ini adalah bagian dari mereka yang mereka anggap nyata, yang padahal itu adalah objek-objek dari luar gua yang cahaya gitulah, mereka yang masuk dan mereka itu ngira itu bagian dari mereka dan nyata. Dan ketika salah satu tahanan ini berhasil menemukan kenyataan di lain, seperti mereka bisa keluar gua dan tahanan ini menceritakan kepada tahanan lain ini sudah nggak kepercaya guys, karena mereka sudah terdoktrin pikirannya bahwasannya yang nyata ini adalah bayangan kita yang ada kita lihat sekarang gitu loh. Dan apa sih kesinambungan dari film Inception ini dengan The Allegory of Cave? Yang kita bisa ambil dari yang saya ceritakan tadi, bahwasannya kita bisa menggambarkan gua Plato ini sebagai mimpi yang dimasukin oleh Cobb dan timnya tadi, di mana Cobb bersama timnya itu sering terjebak di bayangan realitas atau mimpi yang terasa sangat nyata. Mungkin contoh yang bisa saya kasih yaitu Cobb kepada istrinya Mol. Cobb ini tahu bahwasannya Mol ini adalah proyeksi ingatan, dan Cobb ini susah menerima lah. Ibaratnya seperti Mol ini adalah bayangan dari dinding-dinding gua tadi. Dan itu sama seperti tahanan yang memberitahu kepada tahanan lain bahwasannya di luar ini ada kehidupan yang lain loh, kehidupan yang nyata loh, bukan yang kita percayain sekarang begitu. Dan di dalam konsep totem atau yang ada di dalam film Inception, konsep totem adalah cara mereka untuk membedakan antara realita dan mimpi.
Nah, kalau di Allegory of the Cave itu juga bisa disamakan dengan manusia yang mencari matahari atau kebenaran yang tidak bisa dipalsukan. Dan pertanyaan tentang realitas yang ada di film Inception ini juga mempertanyakan seperti yang ada di filsafat The Allegory of the Cave. Apakah kita ini tahu kita ini sebenarnya ada di dunia nyata atau di dunia mimpi? Jadi, film Inception bukan hanya film aksi yang penuh dengan teka-teki, tapi juga sebuah refleksi filosofis tentang realitas, ilusi, dan percobaan mencari kebenaran. Dan dari situlah kejeniusan Christopher Nolan membungkus film ini ke dalam filsafat The Allegory of the Cave. Dan mungkin itu saja review film Inception dari saya. Saya Ahmad Bayhaqi, terima kasih.